Shalom Super Kids. Shalom. Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, yes, siap. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu setiap hari. setiap hari. Sekarang Sekarang kami mau kami mau beribadah. beribadah. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan dari awal, dari awal pertengahan hingga akhir. pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Ikut memuji Tuhan bersama ya. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ngikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Yeay! Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari
Bapakku datang padamu, yang indah ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Shalom Super Kids, apa kabar? Masih sukacita? Pasti dong, anak-anak Super Kids kan hebat-hebat, bener gak? Ketemu lagi sama Kak Michelle minggu ini, masih semangat? Siap gak dengerin firman Tuhan? Pasti siap dong. Yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mulai. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat memahami apa yang mau Kau sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai yuk belajarnya sama-sama ya. Siap? Good. Wah hari ini harus buka toko nih. Mau jualan. Gimana ya? Udah siap-siap dulu aja sebelum ada yang datang. Bagus nih. Selamat datang di Super Kids Smart Kakak. Ada yang bisa dibantu? Kak, ini berapaan Kak? Itu 5.000 Kak. Gak boleh kurang. Udah murah Kak. Ini harganya udah pas Kak, nggak bisa ditawar. Emang apa sih nggak boleh? Ini minyak baru loh, enak. Mahal Kak. Kalau yang ini Kak? Kalau yang ini 3.000 Kak. Ada yang warna hijau muda enggak Kak? Wah sebentar ya Kak, saya cek dulu. Kak. Kalau yang ini? Kalau yang ini 10.000 Kak. Sebentar, ini katanya mau yang hijau ya Kak, saya cek dulu ya. Nggak jadi mas Kak. Ini, kalau yang ini ada nggak? Yang ini Warna merah. Stop it. nggak ada Kak, memang semuanya warna hijau. Kakaknya mau yang mana ya? Nggak jadi mas Kak, mahal-mahal semua. Loh enggak, ini nggak mahal Hah, Kak. nggak jadi Kak? Baik Kakak, terima kasih. Nah, kita ini kadang-kadang punya teman yang kayak gitu ya, menyebalkan. Mau beli-beli semuanya nggak mau. Masa mintanya ini warna merah, padahal kan nggak ada. Nah, kita ini sudah siapin semuanya nggak mau dibeli, katanya mahal. Terus yang ini adanya merah, mintanya hijau. Sedih nggak sih kira-kira kalau yang tadi ini Kak Michelle jadi yang ngelayanin? Sebel nggak kalau misalnya kira-kira punya pelanggan kayak gitu? Pasti sebel ya.
Tapi kita nggak boleh marah sama pelanggannya. Harus tetap semangat, harus tetap senyum. Walaupun ketemu orang yang menyebalkan. Kok bisa ya kita itu harus selalu sabar, harus selalu senyum walaupun ketemu orang yang menyebalkan. Nah, kenapa Kak Michelle harus seperti itu? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bisa selalu mengampuni dan mengasihi. Dari hari ini kita mau belajar tentang melayani. Jadi walaupun ketemu orang-orang yang menyebalkan, yang gak beli-beli cuman marah-marah, mintanya aneh-aneh, kita gak boleh marah. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh harus tetap tersenyum, harus tetap happy. Yuk kita saksikan videonya ya, bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Mau nggak? Mau dong ya pasti ya. Siap kan belajar sama-sama? Yuk kita tonton videonya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kita udah lihat kan videonya bagaimana Tuhan Yesus itu pada waktu di
dia mau mengajak murid-muridnya makan bersama-sama, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ajak semua murid-muridnya duduk semua, Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sedangkan kalau kita pikir-pikir, bener nggak sih kalau misalnya Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya? Kan harusnya Tuhan Yesus yang dibasuh. Tuhan Yesus kan raja, Tuhan Yesus kan keren. Dia kan yang punya seluruh dunia ini. Kok malah Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya? Bukan murid-muridnya yang membasuh kaki Tuhan Yesus. Kenapa ya? Ternyata Tuhan Yesus mau ajarin kita hal-hal baru, yaitu kita harus jadi anak yang rendah diri. Apa sih Kak Michelle rendah diri? Aku kan tinggi, masa disuruh jadi rendah-rendah gini? Kan gak mungkin, bukan seperti itu. Namanya rendah diri itu bukan karena pendek atau tinggi kayak gini, atau duduknya itu di kursi yang pendek atau duduk kursi yang tinggi. Bukan, yang namanya rendah diri itu kita tuh tidak boleh sombong. Tidak boleh karena kita ini hebat jadinya seenaknya sendiri kayak pelanggan yang tadi di minimarket itu. Kita harus tetap sabar melayani. Nah, dari cerita Tuhan Yesus tadi, zaman dulu itu waktu mereka berjalan kaki masih belum punya sandal yang tertutup, nggak pakai sepatu, pakainya kasut. Kasut itu kayak gimana? Nah, kasut itu seperti sandal jepit yang terbuka. Jalannya kira-kira mulus nggak kalau ikut Tuhan Yesus itu? Apakah dulu itu sudah ada pavingan, ada aspal? Belum ada, jalannya lewat gurun. Gurun panas, berdebu, kakinya masuk debu. Lewat jalan lagi yang di taman, masih tanah semua, nggak enak. Kira-kira kakinya kotor nggak kalau sudah jalan jauh sekali pakai sandal yang terbuka, nggak pakai sepatu? Pasti kotor. Nah, kalau sandalnya kotor, kakinya pasti juga ikut kotor. Nah, kalau kakinya kotor kira-kira bau enggak ya? Bau enggak? Masa wangi? Kalau wangi disemprot-semprot dulu dong, kakinya bau. Terus kotor, banyak tanahnya. Tapi Tuhan Yesus enggak lihat seperti itu. Walaupun kakinya kotor, bau, Tuhan mau untuk membasuh kakinya murid-muridnya yang kayak gitu. Kira-kira kalau kalian mau nggak, ayo basuh kaki temennya yang jorok, yang kotor, yang habis injak-injak tanah itu. Mau nggak? Wah, mau nggak? Wah, kok banyak yang nggak mau. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus mau, walaupun Tuhan Yesus itu raja. Tuhan Yesus itu yang punya segalanya. Tuhan Yesus itu tuannya, gurunya. Tapi Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Sama Tuhan Yesus dibasuh satu persatu. Nah, Tuhan nggak cuma basuh satu murid loh, 12 kali. Muridnya ada 12, dibasuh semua. Wih, kebayang nggak kotornya gimana? Kebayang nggak? Iya, pasti kotor sekali ya. Padahal kalau kita bau sampah aja nggak enak. Kalau teman kita bau aja nggak enak baunya. Nah, Tuhan Yesus mau 12 kali dibasuh satu-satu. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus ini ya. Dia mau melayani dengan segenap hati. Sama seperti yang tadi kalau kita di supermarket, kadang kita belinya menyebelin. Maunya ini, maunya itu. Mbaknya di kasir kira-kira marah enggak? Masa langsung, jangan kayak gitu, jangan pele-pele. Memang jualnya seperti ini. Sombong amat. Kan enggak, mbaknya tetap mengasihi, tetap melayani dengan sabar. Ada kakak, tidak ada kakak, kan seperti itu. Enggak langsung marah, gak usah beli, pulang aja. Kan enggak seperti itu. Nah, kita harus mau belajar bagaimana melayani dengan rendah hati. Nah, Kak Michelle mau banget nih, yuk bagi kalian nih coba sama temennya atau sama saudaranya. Mau nggak basuh kaki saudaranya kalau sudah habis main bola sama-sama? Apa yang mau? Masa? Yakin ya? Beneran ya? Oke. Kita harus belajar bagaimana melayani itu. Melayani itu enak nggak sih? Enak nggak? Masa enak? Yakin enak? Masa?
melayani itu sebenarnya nggak enak. Harus punya rasa mengasihi, maka kita tidak boleh merasa melayani nggak enak. Sama kayak Tuhan Yesus, biasanya jadi guru, dibawain ini, dibawain itu, makan juga biasanya disediakan. Sekarang harus membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya nggak enak, tapi Tuhan mengasihi. Tuhan itu benar-benar sayang sama murid-muridnya. Sama kayak Tuhan tuh sayang sama kita semua. Jadi Tuhan mau merendahkan dirinya yang tadinya itu seorang raja menjadi seorang pelayan. Membasuh kaki satu persatu murid-muridnya. Nah, di sini kita harus belajar juga bahwa melayani itu harus dengan segenap hati, harus bisa rendah diri dan tidak boleh sombong. Ayo di sini, siapa yang sukanya sombong? Sombong amat. Ada nggak? Wah, pasti nggak ada ya. Anak-anak Super Kids kan keren, masa sombong, setiap minggu diajarin terus kita harus menyayangi, mengasihi. Masa sombong? Ayo coba, siapa yang sombong? Wah, nggak ada, hebat-hebat nih ya. Sama kalau kita punya teman yang sombong, kita ingetin, jangan sombong loh. Karena Tuhan Yesus itu walaupun raja, dia nggak pernah sombong. Dia masih mau melayani murid-muridnya, masih mau menyayangi kita, melayani kita. Siapa di sini seringkali kalau habis makan nggak pernah cuci piring? Aku. Masa sih semuanya cuci piring? Kak Michelle lihat nih. Semuanya ternyata nggak pernah cuci piring. Yang cuci piring selalu mama, papa atau mbak. Kira-kira cuci piring itu enak nggak sih? Enak. Cuci piring tuh nggak enak, basah semua, harus pelan-pelan, licin. Nah, tapi kita lihat papa mama atau mbak kita atau sus di rumah tetap mau kan bersihin piring makan kita yang kotor? Tetap mau kan ambilin piring kita, nyuciin, ya enggak? Iya, karena kenapa kok mau ya? Karena dia mau melayani kamu, melayani adik-adik semuanya. Karena sus, papa, mama semuanya sayang. Jadi kalau nggak enak mereka yang ngelakuin. Nah, kita juga nggak boleh jadi anak sombong yang apa-apa biarin papa mama aja yang kerjain, biarin sus aja yang ngerjain. Nggak boleh gitu. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang mau melakukan hal yang nggak enak, melayani. Kita harus mau cuci piring sendiri, cuci kaki sendiri, belajar untuk melayani diri sendiri. Kalau sudah bisa untuk diri sendiri semua, kita mandiri, kita bisa mulai belajar untuk melayani orang lain. Karena kita mengasihi, coba deh sekali-sekali kalau mamanya habis makan, piringnya kita yang ambil, kita yang cuci. Kira-kira happy nggak mamanya? Happy dong, wah anakku hebat, anakku luar biasa. Mama papa pasti happy, anakku sudah belajar untuk melayani, untuk mengasihi. Kira-kira kalau misalnya minta kita papa mama cuci piring, kita berharap nggak kita dapat sesuatu? Berharap nggak dikasih hadiah? Nah, kalau yang namanya kita ini mengasihi, kita tidak sombong, kita itu melakukan pelayanan bukan karena hadiah. Ayo, siapa di sini kalau rajin belajar mau dapat 100 karena dikasih hadiah, bukan karena seneng belajar? Aku. Ayo, jangan malu-malu. Kak Michelle tahu loh, di sini banyak yang kalau belajar karena dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah, nggak belajar, ya kan? Nggak boleh gitu ya. Jadi kita itu kalau melakukan sesuatu, melayani papa mama, belajar, bukan karena hadiahnya, tapi karena kita tahu bahwa papa mama itu sudah mengasihi kita dengan luar biasa, seperti Tuhan mengasihi kita juga dengan luar biasa.
Jadi kita harus melakukan semuanya itu dengan senang hati, dengan rendah hati, nggak sombong. Apa-apa nggak seperti itu. Bukan karena kita akan mendapat hadiah kalau melakukan hal yang baik, tapi karena kita sebagai anak Tuhan harus bisa melayani dengan baik. Setuju nggak sama Kak Michelle? Setuju ya? Jadi jangan sampai di sini banyak yang cuci piring karena nanti dikasih mama uang 10.000. Ayo, ada yang misalnya mandinya cepet, rajin langsung pakai baju rapi karena mau dibeliin mainan. Kalau nggak ada mainannya ya sudah nggak mau ngapa-ngapain. Siapa yang kayak gitu? Nggak ada ya. Kita di sini mau belajar untuk sama-sama melayani. Nggak boleh sombong, nggak boleh seenaknya seperti pelanggan yang di minimarket tadi. Apa-apa seenaknya, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Nah, kita harus belajar seperti Mbak minimarketnya yang tadi Kak Michelle peragain. Tetap sabar, tetap tersenyum melayani, nggak marah-marah. Seperti itu. Kadang capek loh jadi Tuhan Yesus itu, bayangin anaknya banyak, kita semua anaknya Tuhan Yesus bukan? Ya kan? Semuanya anaknya Tuhan Yesus? Sip, setuju Kak Michelle. Nah, ada yang nurut, ada yang nakal, ada yang seenaknya sendiri, ada yang sukanya marah-marahin temennya. Nah, tapi Tuhan Yesus di sini mau ngasih contoh bahwa walaupun kamu tuh lebih besar, walaupun kamu lebih hebat, lebih luar biasa, tapi kita itu tidak boleh merendahkan orang lain. Kita harus mempunyai sikap yang rendah hati, yang rendah diri. Tidak boleh saling sombong, menyombongkan apa yang kita punya. Tapi Tuhan mau kita bisa mengasihi dan melayani sesama. Siap untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus? Siap menjadi anak-anak yang keren? Pasti siap dong. Yakin? Ingat ya, tidak boleh sombong. Luar biasa sekali. Senang loh Kak Michelle kalau anak-anak Super Kids itu antusias semua. Oke? Oke deh, yuk kita tutup. Kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk melayani sesama kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Super Kids minggu depan.